Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham BCIP ya. Ini dengan nama perusahaannya yaitu PT Bumi Citra Permai. Jadi mereka itu bergerak di bidang properti ya. Nah, nanti kalian kalau mau lihat detail tentang mereka, profile dan segala macamnya, kalian bisa visit ke websitenya mereka di bumicitrapermai.com. Di sini kalian bisa lihat about mereka, profilnya mereka, dan di sini kalian bisa lihat laporan tahunan, laporan keuangan, dan lain-lainnya. Di sini pokoknya websitenya lengkap. Laporan keuangan dan tahun itu dari 2016 ya. Gitu. Oke, kalian bisa visit sendiri ke websitenya yaitu di bumicitrapermai.com. Kita akan lihat profil singkatnya mereka di halaman website idx.co.id. Dan ini nama perusahaannya Bumi Citra Permai, kode sahamnya BCIP. Mereka bergerak di bidang properti. Dan ini nama direksi dan komisaris, kalian wajib cari tahu di Google dengan cara ketik nama mereka spasi kasus. Kalau ada kasus hukum, harus hati-hati dan kalau bisa hindari atau boleh juga tidak usah beli ya. Kalau misalnya tidak ada, artinya aman. Dan ini komposisi pemegang sahamnya ya. Wow, ini idealnya komposisi pemegang saham itu harus ada satu pihak pengendali, lalu masyarakatnya itu maksimal 30%. Tapi ini sama sekali tidak ideal ya. Masyarakatnya lebih dari 30%, bahkan lebih dari 51%, dan ini cukup bahaya. Kalau ini masyarakat 55%, berarti perusahaan ini sebenarnya tidak oleh foundernya sendiri, perusahaan ini tidak tidak layak dipegang, istilahnya begitu. Foundernya sendiri aja mau buang sahamnya ke masyarakat. Jadi ini kurang lebih saham yang harus dihindari lah ya, lebih tepatnya. Foundernya sendiri aja nggak mau pegang begitu. Oke, kita masuk ke bagian laporan keuangan. Mereka paling terakhir itu di 31 Maret ya, 31 Maret 2023, kuartal 1 ya, baru. Ini semua dalam rupiah. Kita lihat jumlah aset lancarnya, kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek. Jadi aset lancar itu harus lebih besar daripada utang jangka pendek ya, atau liabilitas jangka pendek. Nah, ini dia jumlah liabilitas jangka pendek mereka ada 81 miliar. Kita lihat di aset lancaran mereka paling banyak itu di bagian apa? Ini ada uang cash 24, piutang lain-lain 31, persediaan. Kita lihat persediaan ya, nomor 7 atau 29. Kita lihat cek nomor 7 dulu. Kita mau ngecek mana yang siap dijual untuk jadi uang cash. Persediaan yang dijual untuk jadi uang cash itu ini dalam pengembangan, bangunan dalam pengembangan. Yang siap dijual nggak ada ya, yang siap dijual nggak ada, sayang sekali, semuanya dalam pengembangan. Jadi yang benar-benar lancar itu adalah uang cash dan piutang usaha nih ya. Piutang usaha, jadi 31 tambah 24 sama dengan 55 tambah 4 berarti 59, 60 lah ya, 60 miliar. Dan ini belum bisa menutupi utang jangka pendek mereka. Berarti mau nggak mau mereka harus berutang lagi sih sepertinya ya. Ya mau nggak mau ini berutang lagi sih mereka, karena uang cash mereka akan habis untuk bayar utang. Tunggu, kita lihat di bagian uang muka penjualan. Aku hampir lupa ya. Properti itu ada yang berbeda dengan laporan keuangannya agak berbeda dengan yang lainnya. Di sini ada uang muka penjualan. Ini artinya customer membayar uang muka ke perusahaan ini, lalu perusahaan ini akan memberikan fisik atau rumah atau properti kepada konsumen. Nah, ini pemberian kepada konsumen berupa properti senilai 63 miliar. Jadi, nanti ini dikurangin aja. Kan kita kan carinya ini pengeluaran secara uang cash kan. Karena ini pemberiannya secara properti, ya udah berarti ini tinggal dikurangin aja. 81 dikurangin 63 sama dengan sekitar 8 ya. 8 ya 18 miliar.
Jadi perusahaan ini punya utang secara uang cash itu sekitar 18 miliar. Jadi aman ya, aman bener. Ini kan tadi 60 miliar uang cashnya, terus utang uang cashnya ini 18 miliar, jadi bisa ketutup. Yang uang muka penjualan ini perusahaan hanya memberikan properti, jadi bukan memberikan uang atau bukan utang uang ya, tapi utang properti yang senilainya 63 miliar. Jadi secara utang jangka pendek mereka aman ya. Jadi aku sempat ketinggalan yang ini. Oke, kita lihat permodalannya mereka. Modal utang, kita bandingkan modal utang dengan modal investor. Modal utang mereka 435 miliar, modal ekuitas mereka 470 miliar, hampir sama, nilainya hampir 1:1, tapi tetap lebih besar ekuitas. Namun idealnya ekuitas itu harus lebih besar 2 kali lipat dibanding liabilitas ya. Kenapa ekuitas harus lebih besar? Karena kita ketika menjadi investor, kita beli ekuitasnya mereka. Nah ini ketika kita beli saham BCIP ini, kita beli 470 miliarnya ini. Gitu. Dan kalau misalnya perusahaan mendapatkan keuntungan, kalau misalnya ekuitasnya lebih besar, investor dapat lebih banyak. Tapi kalau misalnya liabilitasnya lebih besar, pemberi utang yang dapat lebih banyak. Jadi karena mereka dapat untung, lalu mereka bayar utang lebih besar. Jadi itu kerugian bagi investor. Jadi ekuitas harus lebih besar 2 kali lipat. Gitu. Ini sayang banget ya, hampir 1:1. Oke, kita lihat dari sisi laporan laba rugi ya. Ada meningkat sekitar 10% ya, dari 20,9 naik ke 22,8 miliar. Ini kecil banget sih nilainya. Oke, kita lihat ke bagian laba bersih ya, naik dari 1,8 miliar naik ke 6 miliar. Kinerja laporan laba rugi mereka oke. Kita lihat arus kasnya mereka juga positif. Tahun 2022 positif 6 miliar, tahun 2023 positif 5,5 miliar di kuartal 1 ya. Oke, overall keuangan mereka oke ya. Secara keuangan sehat lah. Kita lihat dari sisi pertumbuhan ekuitas, omset, laba bersih. Yang arus kas kita hanya memperhatikan lebih banyak positifnya atau negatifnya, tapi ini lebih banyak lebih banyak positifnya, jadi artinya bagus arus kasnya. Dari sisi ekuitas pertumbuhannya lamban ya, karena omset mereka naik turun, justru menurun ya, naik turun ya lebih tepatnya. Sementara itu laba bersih juga naik turun, jadi kinerja kurang menarik ya, kinerja pertumbuhan kurang menarik karena omset dan laba naik turun. Ini kurang menarik. Jadi kalau misalnya kinerja omset dan laba mereka naik turun, harga sahamnya naik turun juga nanti. Harga saham naik turun. Nggak bisa menciptakan tren kenaikan harga saham, itu sulit kalau omset dan laba bersihnya naik turun. Kita lihat dari sisi valuasi ya. Sekarang mereka di harga 66, harga paling terakhir, menghasilkan PE ratio 4,13, PVBR-nya 0,21, artinya secara value itu mereka murah, tapi belum tentu saham murah itu bagus ya. Siapa tahu ini murah karena satu hal yang mengakibatkan investor kurang menarik masuk ke saham ini. Oke, kita lihat ke presentasinya mereka, public expose ya. Mereka presentasi di sekitar bulan Juli tahun 2022, jadi setahun yang lalu. Kita lihat ya apakah ada informasi yang cukup penting. Oke, sejarah kita lewatin, susunan pengurus, kalian wajib cari tahu nih apakah mereka punya rekam jejak yang buruk atau tidak. Komposisi pemegang saham, ini masyarakatnya terlalu banyak, ini kurang ideal, ini kurang menarik lebih tepatnya. Kinerja keuangan kita lewatin, dan ini perumahan mereka ya, Millennium Industrial Estate. Ini bukan perumahan jadinya, ini kawasan komersil ya, atau pabrik. Jadi properti mereka itu mungkin lebih banyak ke dalam bentuk komersil ya. Pengembangan kawasan meliputi kawasan industri, covering pegudangan, ruko, perumahan komersil, dan lain-lainnya. Kalian bisa lihat sendiri.
fasilitasnya lewatin aja, corporate CSR-nya kurang, lewatin aja. Oke, nggak ada informasi yang penting, kita lihat ke sesi tanya jawabnya mereka. Target penjualan tahun ini, maksudnya tahun 2022 kita udah lewat ya. Belanja modal dialokasikan untuk apa ya? 40 miliar akan dibangun ruko 33 unit sebesar 27 M dan akan diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun sampai dengan Juni 2023. Jadi mereka akan bangun ruko 33 unit ya. Jadi nanti di tahun ini mereka akan mendapatkan pendapatan ya sebesar dari ruko 33 unit ini. Dalam laporan keuangan disebutkan bahwa perseroan telah melunasi utang kepada bank kapital sebesar 87 miliar dengan kondisi pendapatan perusahaan yang menurun. Mohon penjelasannya. Walaupun pendapatan penjualan menurun, kami masih memiliki penjualan di tahun 2021 dan sebagian kami ada jual gedung sehingga pelunasan dapat diselesaikan dengan baik. Oke, ini penjelasannya biar nggak curiga ya. Bila diperhatikan, perseroan masuk dalam grup milenium yang banyak sekali permasalahan dengan MTN yang gagal bayar. Wah, ini ini harus hati-hati ya. Bagaimana menyikapinya? Perseroan merupakan identitas yang terpisah secara perusahaan dikelola oleh pengurus dan manajemen yang berbeda. Kami telah memberikan penjelasan kepada publik di media untuk hal ini. Nah, ini harus hati-hati nih. Ini bisa aja speak halus ya, speak yang mungkin bisa benar bisa tidak. Untuk penjualan 70M kontribusinya dari bidang apa saja? Apakah dari penjualan gudang atau covering lahan? Target tenant apakah ada perusahaan data yang menyewa? Target real penjualan sebenarnya 100M, tapi kami hanya memberikan estimasi sekitar 70M. Dan sumber penjualan lebih di sektor covering. Untuk tenant baru lebih banyak di sektor UMKM, food, dan chemical. Kedepan lebih besar adalah industri plastik. Bisnis utama mereka jual ke industri ya, bukan perumahan ya. Untuk industri plastik, apakah sudah bisa disebut tenant yang akan sewa? Sahabat inti, ya, plastik sahabat inti yang akan relokasi dari pergudangan kapuk. Ini nggak tahu nilainya berapa, siapa tahu kecil kan. Apakah tahun ini perseroan ada bagi dividen? Belum lah ya. Dengan kan mereka utangnya cukup besar ya, cukup besar, jadi nggak mungkin bagi dividen. Dengan banyaknya persaingan bisnis, bagaimana dengan perseroan? Jadi mereka fokus di Tangerang dengan izin yang mereka miliki masih pengembangan usaha di daerah Tangerang. Dengan kenaikan inflasi, apakah ada kenaikan harga jual? Ada kenaikan tapi tidak sebesar angka yang lain karena kami masih memiliki land bank agar bagi pemain baru atau relokasi bisa masuk dan pembayaran pun bisa dilakukan dengan sistem cicilan. Oke, itu aja. Dari informasi ini kita ketahui bahwa mereka bergerak di bidang properti bagian komersil atau industri ya. Dan ada informasi bahwa mereka sedang bangun 33 ruko, kemungkinan bisa menambah pendapatan di tahun ini ya. Mereka akan selesai di 2023 gitu. Oke, kita lihat harga saham mereka. Harga saham mereka sempat tinggi tapi namun jatuh ya. Jatuhnya cukup dalam sampai 67, sempat di angka 1000. Tapi jatuh ke 67. Ini kemungkinan ini ada goreng-menggoreng nih kalau grafiknya seperti ini ya. Kalau grafik 1 tahunan mereka lebih ke sideways ya kelihatannya. Mungkin mereka juga sempat ke 50 ya. Ini cukup bahaya sepertinya. Ada isu MTN gagal bayar juga kan. Nah, ini berita-berita mengenai BCIP ya. Kalian bisa cari sendiri di kontan.co.id. Ini tentang prospek penjualan, kompak menghijau, belum stabil. Pembeli MTN Berkat Bumi pertanyakan hubungan BCIP. Wah, ini harus hati-hati nih. Kalau ada asap begini, siapa tahu ada apinya nih. Nah, ini aku cari di Google kan, ketemu hal seperti ini. Terkuak modus Edward Suryajaja CS goreng saham. Secara kronologi, kejadian ini berawal saat PT bla 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 BCIP melakukan penawaran saham perdana. Wah, ini harus hati-hati nih kalau kayak gini. Jadi kalian memang harus rajin-rajin cari berita-berita kasus lewat Google. Dengan cara ketik kasus Bumi Citra Permai. Kayak gitu nanti keluar semua kok. Kalau kayak gini-gini berarti ya saham BCIP kurang menarik ya. Dari
komposisi pemegang sahamnya pun masyarakat paling banyak. Artinya founder mau buang saham ini ke masyarakat. Gini, ini mereka nggak tertarik dengan saham BCIP ini, mereka buang mayoritas ke masyarakat. Dan kebetulan ada berita seperti ini makin memperparah image si BCIP ini, jadi harap hati-hati ya. Kesimpulan, prospek secara bisnis oke saja, tapi ada kasus MTN gagal bayar dan kasus hukum lainnya. Lalu mayoritas saham dibuang ke masyarakat. Nah, ini tanda-tanda nggak bagus sih sebenarnya, kurang menarik ya, kurang menarik. Cara keuangan oke-oke aja ya, sehat sih sebenarnya, tapi uang kas sedikit naik turun, jadi kurang menarik. Naik turun kurang menarik. Valuasi murah ya, murah tapi kurang menarik, karena berbagai hal yang negatif. Dividen tidak pernah ya, tidak pernah bagi. Naik investasi tentu saja jawabannya tidak, karena banyak kasus hukum yang beredar dan semua sahamnya dibuang ke masyarakat, artinya founder tidak tertarik. Kalau founder tidak tertarik, apalagi investor pasti tidak akan tertarik. Mungkin masyarakat yang nggak tahu apa-apa mungkin tertarik ya. Jadi menurutku saham BCIP ini tidak layak untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Nah gitu aja pembahasan mengenai saham BCIP. Mereka memang murah tapi resikonya sangat tinggi ya, dan tidak layak sepertinya ya. Oke, gitu aja. Kalau misalnya ada mau koreksi informasi yang salah atau mau tambahkan informasi yang kurang, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kalau mau request saham lainnya juga boleh tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.